Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, maka persiapan yang dirasa paling penting untuk kita sebagai seorang muslim, sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu peristiwa di akhirat dengan satu firman-Nya, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada suatu hari di mana pada hari itu di akhirat tidak bermanfaat harta yang banyak yang kita kumpulkan. Kemudian wal banun, anak yang sukses yang kita bangga-banggakan, semuanya tidak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Di dalam tafsir Al-Bayan, qalbun salim ay bari min maradhi riya wal nifaqi wal kufri. Qalbun salim adalah terbebasnya seseorang dari 3 penyakit. Yang pertama, ar-riya. Ar-riya yukhbitul amal kama yuhbitu syirk. Riya menghanguskan amal sebagaimana syirik menghanguskannya. Apa itu riya? Riya adalah gila pujian. Kalau kita senang dipuji, itu sesuatu yang wajar. Karena setiap kebaikan apapun kita harus mengapresiasi dengan pujian. Seperti halnya seorang suami yang mengapresiasi tentang kebaikan istrinya dengan pujian, dan istri menunggu pujian itu. Seorang karyawan ingin mendapatkan apresiasi dari atasannya dengan pujiannya, maka senang terhadap pujian adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Tetapi ketika seseorang gila dengan pujian, maka ini yang tidak boleh, karena di dalamnya ada faktor riya. Dan riya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Serasa amalnya begitu banyak, tetapi ternyata ketika datang kepada Allah tidak ada sedikit pun amal, tanpa bekas. Sebagaimana kisah dalam hadis yang panjang yang disebutkan tentang satu peristiwa, ada 3 golongan yang malaikat mencatatnya dalam amal-amal mereka, di dalam kitab-kitab kebaikan mereka penuh dengan amal-amal kebaikan. Tapi ternyata ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara 3 itu, yaitu seorang alim, seorang dermawan, dan yang terakhir adalah seorang mujahid, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, dusta engkau, karena ternyata amal mereka hanya untuk dipuji oleh manusia, dan mereka sudah dapatkan, hingga kemudian Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian qalbun salim yang kedua, artinya terbebas seseorang dari penyakit munafik. Penyakit munafik adalah sesuatu yang dijauhkan dari penyakit umat muslim. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik
berada di jurang neraka yang paling dalam. Maka sahabat IKADI, kita kadang ketika menemukan barang tambang yang paling dalam, kita sebut dengan aspal. Maka aspal adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang menjelaskan tentang posisi seorang yang munafik seperti Abdullah bin Ubay. Tapi mungkin umat Islam jauh dari balasan neraka yang paling dalam. Tapi setidak-tidaknya ada 3 ciri yang Rasulullah pernah sampaikan, jangan sampai setiap kaum muslimin mempunyai sifat tersebut, yaitu ketika dia berkata dia berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, ketika dia mendapatkan amanah dia berkhianat. Maka qalbun salim adalah terbebasnya seseorang dari penyakit munafik. Dan kemudian yang terakhir, minal kufri, yaitu terbebasnya seseorang dari penyakit kekufuran. Kufur adalah sifat, sedangkan pelakunya adalah kafir. Maka qalbun salim, terbebas dari penyakit kufur, adalah penyakit mudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa yang terbesar, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kemusyrikan. Maka saudara, seluruh dosa-dosa yang tadi disebutkan menjadi penyebab dari kotornya hati kita, dari tidak selamatnya kalbu kita. Maka pertanyaannya, apa sarana yang efektif untuk membersihkan kalbu kita? Maka Ramadan adalah sarana yang sangat terbaik, sangat jitu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan kalbu kita, sehingga kemudian keluar dari Ramadan hati kita menjadi hati yang bersih, qalbun salim. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal hasanati yubhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan hari ini akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Maka kita pahami bahwa puasa di bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika seseorang menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih, sama, karena lanjutan hadisnya, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang mendirikan sholat pada malam hari, maka dengan penuh perhitungan dan penuh keimanan, ada iman, ada ihtisab, ada perhitungan yang matang, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa yang lalu. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, di antara sholat 5 waktu ke waktu yang berikutnya adalah pengguguran dosa. Sebagaimana ketika seorang yang mandi 5 kali di sungai, maka niscaya seluruh kotoran di dalam tubuhnya bersih. Itulah kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kemudian amal-amal yang lain seperti tilawah Al-Quran, zikir, dan juga jangan lupa bahwa ada suatu malam yang pada malam itu di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ketika seseorang beribadah pada malam tersebut dengan amal-amal kebaikan apapun, baik amal akhirat, amal kebaikan vertikal, amal kebaikan horizontal, sosial kemasyarakatan,
pada malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan kita beramal 1000 bulan, 83 tahun, dan setiap amal kebaikan sebagai penghapus dosa-dosa yang lalu. Maka ketika seseorang selesai Ramadan, harapannya dia mendapatkan hati yang bersih, hati yang selamat, yaitu hati yang akan datang ketika pada saat di akhirat dengan penuh kebaikan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari di mana pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak yang kita bangga-banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan keberkahan hidup kepada kita, memberikan kesehatan di bulan Ramadan, sehingga kemudian Allah turunkan rahmat, kasih sayangnya, ampunannya, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.